Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Sanulatifa dari semester 3A akan mereview pertemuan kelima mata kuliah Hukum Administrasi Negara pada tanggal 14 Oktober 2021 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. Norma hukum dapat dibedakan dari daya lakunya menjadi dua. Di antaranya yang pertama, norma hukum yang berlaku terus-menerus atau daud harftik. Yang kedua, norma hukum yang berlaku sekali-kali atau ein mahlik. Norma hukum juga dapat dibedakan menjadi empat. Di antaranya, yang pertama, norma hukum tunggal. Yang kedua, norma hukum berpasangan. Yang ketiga, norma hukum primer. Dan yang keempat, norma hukum sekunder. Yang selanjutnya, peraturan perundang-undangan. Peraturan merupakan hukum in abstracto atau general norm, sifatnya mengikat umum atau berlaku untuk umum, dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum atau general, menurut S.F. Marabun dan Muhammad Mahfud. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, menurut Maria Farida Suprapto. Peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri. Yang pertama, peraturan perundang-undangan bersifat umum dan komprehensif. Yang kedua, peraturan perundang-undangan bersifat universal. Ia dapat diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Yang ketiga, ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Pencantuman klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali, menurut Sacipto Raharjo. Menurut H.W.R. Wade, bahwa sebagian besar peraturan perundang-undangan dibentuk oleh eksekutif daripada legislatif, dengan alasan diantaranya. Yang pertama, organ legislatif tidak memiliki instrumen pelaksana, waktu, dan sumber daya yang memadai untuk merumuskan secara detail berbagai hal yang berkenaan dengan undang-undang, sehingga diserahkan kepada eksekutif. Yang kedua, kewenangan legislasi bagi pemerintah atau organ eksekutif itu pada dasarnya berasal dari undang-undang sesuai dengan asas legalitas dalam negara hukum yang berarti berasal dari parlemen. Yang ketiga, norma HTN dan HAN yang bersifat umum abstrak. Ketika menghadapi peristiwa konkret, norma umum abstrak tersebut membutuhkan instrumen yuridis yang bersifat konkret individual. Kewenangan legislasi pemerintah atau administrasi negara ada dua macam, yaitu yang pertama, kewenangan legislasi yang mandiri. Yang kedua, kewenangan legislasi kolegial. Sekian review materi pertemuan kelima mata kuliah Hukum Administrasi Negara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.